Kisah storyline Roman Reigns dan antek-anteknya dengan stable The Bloodline merupakan storyline kebanggaan WWE saat ini. Jalan cerita Bloodline di WWE disebut-sebut sebagai yang terbaik yang pernah ada di industri gulat profesional. Level standar akting dan cerita yang setara sinetron semakin memanjakan pecinta gulat profesional dalam mengikuti jalan ceritanya. Tentunya sambil berekspektasi sebuah kejutan dan kesimpulan yang memuaskan. Nama Bloodline sendiri merujuk kepada anggotanya yang masih dalam satu keluarga besar dalam dunia nyata. Roman Reigns sebagai pemimpin Jimmy dan Jey Uso dan Solo Sikoa yang merupakan sepupunya. Berbagai macam intrik dan value mewarnai perjalanan stable The Bloodline hingga saat ini. Seperti kepemimpinan yang dilakukan anggota yang rebel, outsider yang diakui, gangguan dari pihak luar, dominasi yang tidak terbendung dan masalah-masalah lainnya. Bagi kalian yang mengikuti jalan cerita WWE di tahun 2020 hingga 2023 pastinya sudah memahami bagaimana perjuangan dan dominasi Bloodline sebagai stable heel. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cerita dan fakta menarik sejarah awal terbentuknya stable The Bloodline. Apa sajakah itu? Mari kita bahas. Sebelum WWE memulai cerita stable The Bloodline, Roman Reigns dan The Usos sudah sering terlibat dalam sebuah storyline. Yang pertama terjadi di masa 2013 hingga awal 2014, saat itu The Usos yang masih babyface menjalani rivalitas dengan The Shield yang sedang naik daun di tanggal 6 Mei tahun 2013, di episode Raw The Usos bekerja sama dengan Kofi untuk melawan The Shield. The Shield yang berhasil menang di masa-masa ini The Usos sering diimbangi beberapa bulan lain seperti Christian, Mark Henry, Dolph Ziggler, Bryan dan lain-lain. Sampai akhirnya feud mereka berakhir dengan kemenangan The Usos yang dibantu CM Punk. Beberapa titik di masa tahun 2015 hingga 2020 Roman Reigns seringkali dibantu oleh The Usos dengan alasan ikatan keluarga. Setiap mereka terlibat bersama dalam satu tim sangat ditekankan bahwa mereka adalah saudara sepupuan. Beberapa feud yang cukup membekas seperti saat Survivor Series 2015 masa feud dengan AJ Styles, Drew McIntyre, dan Baron Corbin. Di tahun 2020 Roman Reigns memutuskan tidak bertanding di WrestleMania masa pandemi, karena alasan kesehatan dan keluarga dia off selama beberapa bulan. Titik dimulainya cerita stable Bloodline adalah pada saat Roman Reigns kembali di tanggal 23 Agustus tahun 2020 pada pay-per-view SummerSlam. Setelah off selama 5 bulan ia datang secara mengejutkan dan menghajar pemenang baru Universal Champions Bray Wyatt dan Braun Strowman. Ini menjadi momen fenomenal yang pada akhirnya Roman Reigns turn heel setelah sekian lama. Setelah itu di episode SmackDown diungkaplah bahwa ternyata Roman Reigns memiliki seorang manajer dialah Paul Heyman. Feud awal setelah kembalinya adalah menyelesaikan urusannya dengan Bray Wyatt dan Braun Strowman untuk mendapatkan kembali Universal Champions yang seharusnya ia menangkan di WrestleMania. Pada akhirnya ia berhasil menang di pay-per-view Payback. Pada tanggal 4 September tahun 2020 di episode SmackDown dalam pertandingan Fatal 4-Way Match direncanakan Matt Riddle versus King Corbin versus Sheamus versus Big E. Siapa yang menang bisa menantang Universal Champions di pay-per-view Clash of Champions. Tiba-tiba dalam ceritanya Big E cedera dan tidak bisa bertanding. Karena keterbatasan roster di masa pandemi, Jey Uso dipilih untuk menggantikan Big E. FYI, di masa ini Jimmy Uso sedang cedera. Singkat cerita, secara mengejutkan Jey berhasil memenangkan match tersebut dan dia akan menghadapi sepupunya sendiri Roman Reigns di Clash of Champions. Ini jadi momentum pertamanya Jey di awal karirnya sebagai pegulat single. Dalam storyline Jey dan Roman tetap bersikap selayaknya saudara sambil sedikit diberikan intrik Jey yang mungkin akan bisa merebut title Roman. Dalam pertandingannya di Clash of Champions Jey berjuang mati-matian untuk bisa menang. Tetapi Roman memang mendominasi sejak awal. Jey tidak menyerah walau sudah tidak sanggup. Di ending matchnya Jimmy Uso return dan melemparkan handuk putih yang artinya menyerah. Jimmy cukup khawatir dengan kondisi Jey, otomatis match dimenangkan oleh Roman.
Rematch kembali direncanakan. Mereka bertanding dalam pertandingan Equity Match di pay-per-view Hell in a Cell. Stimulasi tambahannya adalah, jika Jey kalah dia harus menjadi pengikut Roman Reigns, kalau tidak mau dia akan dicoret dari daftar keluarga. Menuju match kedua ini lebih intens dan intrik perselisihan sangat terasa jelas. Mereka saling ingin membuktikan siapa yang lebih baik dan layak menjadi pemimpin atau The Tribal Chief. Momen heels Roman Reigns sudah semakin nyata. Di ending matchnya Roman memaksa Jey untuk bilang I quit saat ia menghajar Jimmy yang masih cedera. Jey bilang I quit untuk menyelamatkan Jimmy. Match kembali dimenangkan oleh Roman. Di akhir segmen ada momen pengalungan bunga yang dilakukan tertua dari keluarga Anoa'i, otomatis menekankan bahwa Roman Reigns lah yang terbaik di keluarga ini. Tanggal 30 Oktober tahun 2020 di SmackDown, Jey mengalahkan Bryan untuk masuk ke Survivor Series. Setelah match itu, Jey menyerang Bryan karena permintaan Roman dan ia terpaksa melakukannya. Dalam prosesnya Jey Uso akhirnya mematuhi Roman dan otomatis Jey turn heel dan bergabung dengan Roman. Setelah itu, Jey disebut sebagai tangan kanannya Roman. Dia juga diberi julukan main event Jey Uso atau Jey Uso yang menjadi pegulat utama pada saat itu. Selama menjadi tangan kanan Roman, Jey selalu menjadi sajian utama di SmackDown dalam membantu Roman. Ia pun berhasil menang Andre the Giant Battle Royal di WrestleMania SmackDown. Ini pencapaian terbesar Jey Uso dalam karir singlenya. Setelah berbulan-bulan kemudian Jimmy Uso return. Kembalinya Jimmy tidak langsung bisa menerima Jey bersekutu dengan Roman. Ia masih menyimpan dendam. Ia bilang Jey seperti babunya Roman. Tapi kata Jimmy dirinya sendiri bukan babunya siapa-siapa. Kemudian ia punya kaos yang bertuliskan Nobody's Bitch. Walaupun begitu Jimmy Jey tetap bisa bertanding bersama untuk menantang Mysterios untuk merebut SmackDown Tag Team Champion. Akan tetapi match berakhir kontroversial karena bahu Jimmy tidak sepenuhnya menyentuh dasar ring. Kemudian rematch dilakukan di malam yang sama, tetapi kali ini Roman datang dan menghajar Mysterios sekaligus membatalkan matchnya. Ia bermaksud agar The Usos tidak malu-maluin lagi kalah dari Mysterios. Setelah match Roman terus menghajar Dominic dengan brutal. Ini membuat Jimmy merasa kalau Roman terlalu berlebihan. Ini memperlihatkan tensi yang jelas antara Jimmy dan Roman. Di episode SmackDown tanggal 11 Juni, melihat perselisihan ini Jey merasa hal yang dilakukan Jimmy dan Roman ini membuat dia muak. Dia pergi meninggalkan keduanya dan off dari WWE. Dalam prosesnya Roman memanipulasi Jimmy dan menjelaskan bahwa ini salah dia dan di titik ini membuat Jimmy perlahan merasa bersalah. Karena hal ini minggu depannya Jimmy membantu Roman di Hell in a Cell match melawan Rey Mysterio. Kemudian di episode SmackDown ia juga mencoba membantu Roman untuk menyerang Edge pada tanggal 9 Juli tahun 2021. Di SmackDown Jey kembali dan semakin memantapkan bahwa The Usos ada di samping Roman. Jimmy Uso kini resmi menjadi heel seutuhnya bersama Roman. Mereka memperjelas nama stable mereka dengan nama The Bloodline. Ini menjadi titik awal mula dominasi stable The Bloodline di storyline WWE. Setelah itu dominasi Bloodline semakin terasa nyata saat WWE sudah kembali mengadakan event dengan banyak penonton di berbagai negara bagian Amerika. Tim kreatif juga mulai serius menjalankan ceritanya agar tidak membosankan. Apalagi setelah Vince McMahon yang memiliki visi untuk memberikan Roman masa champion yang sangat panjang di WWE. Drama feud panjang melawan Brock Lesnar yang melibatkan Paul Heyman, feud dengan Drew McIntyre yang menambah anggota Bloodline yakni Solo Sikoa, sampai drama feud fenomenal Sami Zayn yang sempat dianggap keluarga tapi berakhir pengkhianatan. The Bloodline, sebuah grup yang awalnya diragukan karena terkesan hanya akan jadi cerita untuk memperpanjang masa champion Roman dengan mulus, kini menjelma menjadi sebuah cerita dengan intrik menarik yang layak kita sebut sebagai sinetronnya pecinta gulat profesional. Nah itu tadi cerita dan fakta menarik tentang terbentuknya stable The Bloodline. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like, dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe. Hidupkan juga notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.